Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, di pelajaran akidah kali ini kita masih membahas di bab pertama materi tentang istighfar, bersihkan hati dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada bagian yang kedua. Begitu, mari kita sama-sama simak. Mari kembali kita lihat peta konsep. Pada bagian yang pertama kita sudah mempelajari tentang pengertian istighfar. Kemudian ada luas ampunan Allah, ada dalil-dalil istighfar, kemudian tentang taubat dan caranya bertaubat. Dan yang belum kita pelajari dan akan kita pelajari pada bagian kedua ini adalah tentang macam-macam istighfar. Kemudian ada sifat rendah hati dan pemaaf serta hikmah istighfar. Baik, aku sekalian, macam-macam istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebetulnya banyak kali, tapi kita akan pelajari 5 poinnya saja yang memang yang paling utama. Yang pertama, bacaan istighfar yang senantiasa harus kita baca selesai melaksanakan sholat dalam rangkaian zikir setelah sholat. Bacaannya Astaghfirullah, dibaca 3 kali ya, sesuai dengan hadis Muslim nomor ke-591. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah, menerangkan bahwa Rasulullah SAW dalam sehari membaca istighfar berikut ini lebih dari 70 kali. Bacaan apa istighfarnya? Yaitu Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya, sesuai dengan yang ada pada kitab Bukhari. Baik, yang ketiga, barang siapa mengucapkan istighfar berikut, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun ia lari dari medan pertempuran. Kalimat istighfarnya adalah Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak ulang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup dan Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan yang keempat, Rasulullah SAW sering membaca istighfar berikut dalam sekali duduk sebanyak 100 kali. Kalimat istighfarnya adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bapak ulang. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Rabbi, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Hadis riwayat Abu Daud yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan istighfar yang kelima, ini merupakan istighfar yang paling istimewa. Biasa diistilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Rasulullah SAW menjelaskan keutamannya. Barang siapa mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni syurga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni syurga. Bagaimana kalimat Sayyidul Istighfar? Kita baca bersama. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani,
wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Baik, berikutnya sifat rendah hati dan pemaaf. Rendah hati atau tawadu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak pula sombong. Hubungannya dengan istighfar, seseorang yang mempunyai sifat rendah hati itu adalah merasakan bahwa dirinya banyak keterbatasan, dirinya banyak kesalahan, sehingga terbiasa akan melakukan istighfar. Orang yang terbiasa dengan melakukan istighfar, maka dia akan memiliki sifat rendah hati, sifat tawadu yang merasakan bahwa dirinya banyak kesalahan, kekurangan, dan kealpaan pada dirinya. Kemudian dengan sikap dan sifat rendah hati pada diri kita, maka akan mudah menjadi seseorang yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati, kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri. Orang yang punya sifat rendah hati, maka tidak akan sulit memaafkan kesalahan orang lain, karena akan tahu bahwa dirinya pun memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, dan juga pastinya banyak kesalahan. Sehingga apabila ada orang lain yang melakukan kesalahan terhadap dirinya ataupun membuat dirinya kecewa, maka dengan mudah akan memaafkan. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati dan pemaaf. Yang pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Orang yang rendah hati, dia justru tidak berambisi dan tidak suka kalau dirinya menjadi terkenal. Tidak suka untuk terlihat menonjol atau si kemampuan dirinya ingin diperlihatkan kepada orang lain. Atau apapun yang dia miliki, yang dia alami, yang dia rasakan, dia simpan sendiri karena merasakan bahwa orang yang memiliki sifat rendah hati, orang yang memiliki sifat tawadu, niat dan tujuannya adalah hanya untuk mencari keridhaan Allah. Jadi merasakan supaya apa yang dilakukannya itu hanya ingin dinilai oleh Allah semata. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya, atau bisa diartikan sportif dan jujur. Menjunjung tinggi kebenaran. Kebenaran itu al-haqqu mir rabbik, kebenaran datang dari Tuhanmu. Kebenaran yang dari Allah berarti Al-Quran, wahyu Allah, dan juga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga menjunjung tinggi kebenaran berdasarkan Islam. Kebenaran yang dijunjung adalah Islam, dan bersedia menerimanya, tentunya menerima segala apa yang telah diperintahkan oleh agama, yang telah dicontohkan oleh agama. Sehingga orang yang memiliki sifat rendah hati berusaha untuk menjunjung tinggi agama Islam ini. Yang ketiga, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Orang yang memiliki sifat rendah hati tidak akan milih-milih berteman, tidak akan milih-milih bergaul antar sesama manusia. Yang dilihat adalah karena tidak ada dasar
apakah dia orang miskin, orang kaya, orang anak pejabat atau bukan, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang punya sifat rendah hati, dia akan berteman dengan siapa saja. Yang keempat, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Orangnya dermawan, orangnya mudah untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Yang kelima, tidak merasa berat, berterima kasih atas kebaikan orang lain, dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Jadi orang yang punya sifat rendah hati pastinya menjadi pemaaf yang akan senantiasa berterima kasih atas kebaikan yang orang lain lakukan dan mudah memaafkan atas kesalahan yang orang lain lakukan. Baik, untuk berikutnya, hikmah istighfar. Dengan beristighfar, maka orang tersebut akan, pertama, hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Istighfar bagian dari zikir, mengingat Allah dan mengingat akan kesalahannya sehingga berusaha untuk memohonkan ampun kepada Allah, sehingga orang yang beristighfar hatinya pun akan menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beristighfar tentunya berusaha memintakan ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosanya, sehingga mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Yang ketiga, orang yang beristighfar insyaallah akan diberikan kelapangan dan kemudahan rizki. Seperti dalam surat Nuh ayat ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka mohonkanlah ampunan kepada Tuhanmu, dialah Allah yang Maha Pengampun. Niscaya dengan istighfar itu ia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Hujan merupakan rezeki dan juga akan memberikan harta dan anak-anak dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Artinya hal ini Allah jelaskan dengan beristighfar Allah berikan semua nikmat, semua rizki. Yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Dengan senantiasa beristighfar, maka orang tersebut akan selalu memiliki sikap rendah hati, tawadu, dan juga tidak akan menjadi orang yang sombong. Nah, demikian anak-anakku sekalian, pelajaran kita kali ini tentang bagaimana kita bersikap dan membiasakan diri untuk beristighfar, meminta ampun atas kesalahan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.